Kalau ini Sri Paduka Malahayu, kalau tentang mitos jodoh abadi itu gimana Sri Paduka? Yang berkembang di masyarakat yang telah melegenda itu, itu siapapun yang mandi atau membasuh muka pasangannya di situ itu jodohnya akan abadi gitu. Apakah benar itu? Itu perbuatan iblis. Oh, perbuatan iblis. Ya, sebenarnya gimana sih yang sebenarnya? berlaku sebaliknya. Sebenarnya berlaku sebaliknya. Maksudnya seperti gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi tim Lord Puji hadir dan memenuhi permintaan dari subscriber untuk menelusuri ada salah satu waduk di daerah perbatasan antara Kuningan, Brebes. Itu ada waduk namanya Waduk Malahayu. Nah, itu ada mitos yang jodoh abadi. Jadi siapa saja yang mandi atau membasuh muka pasangan tersebut di waduk tersebut, maka jodohnya akan abadi. Maka kita akan telusuri dari sisi gaib, apakah benar mitos tersebut dan ada apa aja yang masih tersembunyi dari mitos tersebut. Langsung saja kita ajak komunikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya menarik penjaga Waduk Malahayu, ular raksasa buntung, tarik dengan genggaman tanganku. Allah. Masuk menguasai seluruh jasad mediator. Jika ini iblis atau penyusup bukan ular raksasa si buntung, maka otomatis terpental keluar. Allah. Ini yang masuk ini seperti dari pergerakan mediator itu ular ya. Bisa bicara bahasa Indonesia jelas dan lancar. Jika berbohong otomatis terpotong-potong dan bisa memberikan informasi yang valid dan komunikasi yang lancar. Allah.
Mohon maaf, ini dengan siapa saya bicara ini? Sri Paduka. Hmm? Sri Paduka. Sri Paduka. Sri Paduka siapa lengkapnya? Sri Paduka Banyu. Sri Paduka Balio. Banyu. Sri Paduka Banyu. Ya, mohon maaf Sri Paduka Banyu mengganggu tugasnya menjaga waduk. Kalau boleh tahu nih dari bangsa apa ini? Jin. Kok kleot ini apa ini? Sosoknya seperti apa ini? Raksasa. Raksasa ular. Ya udah, yang anteng duduk yang anteng, bisa diajak komunikasi. Apakah boleh menceritakan kenapa Sri Paduka Malahayu ada di waduk tersebut? Ceritanya gimana, Paduka? Saya sudah lama dari situ. Tugas saya menjaga area situ. Menjaga area situ. Di tengah situ ada kerajaan saya. Oh, di tengah waduk itu ada kerajaan Sri Paduka. Luas. Ya. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Tidak sembarang orang bisa masuk situ. Itu semua dari bangsa apa itu? Jin atau siluman semua? Ada juga siluman. Ada siluman. Ya, tidak semuanya masuk dalam kerajaan saya. Oh, tidak semuanya bisa masuk kerajaan Sri Paduka. Banyak di sisi-sisi lain. Sisi lain dari waduk. Kerajaan kecil, siluman. Oh, kerajaan siluman di situ ada juga banyak ya, sekitar situ ya. Tapi yang paling besar dan yang menguasai adalah Sri Paduka ya. Begitu ceritanya. Itu sejak kapan Sri Paduka dari situ? Sejak zamannya siapa? Boleh diceritakan? Saya ada jauh sebelum ada air dari situ. Oh, dulunya itu bukan waduk di situ. Aliran sungai. Oh, aliran sungai. Oh, panjang gitu. Lalu dibikin bendungan gitu atau waduk gitu. Jauh sebelumnya. Oh, jauh sebelum itu. Berarti masih masa-masa kerajaan itu. Ya. Masih di bawah kekuasaan Pajajaran. Masih di bawah penguasaan kerajaan Pajajaran. Berarti yang dulu ibu kotanya masih di Galuh atau udah di daerah Bogor? Awal berdirinya kerajaan Pajajaran. Boleh diceritakan itu kenapa namanya Malahayu? Jelas itu ya, di arah situ banyak tersimpan harta
Oh, banyak tersimpan harta. Harta apa itu, Sri Paduka? Harta itu penerus Hmm. yang akan membangun Hmm. negeri. Oh, harta amanah yang bisa digunakan untuk membangun negeri ini. Ya, Itu harta amanahnya siapa kalau boleh tahu? ada pewarisnya. Ada pewarisnya. Nah, dari siapa? Dari siapa dan diwariskan kepada siapa? Dari leluhur. Dari leluhur-leluhur. Ada diwariskan untuk penguasa Untuk penguasa. Penguasa alam semesta. penguasa alam semesta. Oh, bukan gubernur, bukan presiden, itu bukan. Bukan. Oh. Dan penguasa alam semesta itu sudah ada belum saat ini? Ada, Sudah ada. masih tersembunyi. Masih bersembunyi. Ya, Boleh menyebutkan ciri-cirinya? masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Belum boleh diungkap itu. Nah, nanti pewarisnya itu kapan diserahin ya itu harta-harta itu? Jika waktunya telah tiba. Jika waktunya telah tiba. Apakah dalam waktu dekat ini sudah bisa digunakan untuk membangun negeri ini? Masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan, belum ada informasi kepada Sri Paduka ya. Ya, Dan pewarisnya pun juga masih dirahasiakan. iya. Kalau ciri-cirinya aja yang Paduka tahu, walaupun tidak bisa menyebutkan. Ciri-ciri pewaris harta amanah itu. Raja kami. Raja alam gaib. Ya, Raja alam gaib, penguasa raja alam gaib semesta ini ya. ya, Semua tunduk sama beliau gitu ya. betul. Dia adalah raja. Lalu kekuasaannya atau tanda-tandanya dia sebagai raja itu apa? Semua Hmm. yang mengenal beliau Hmm. di alam gaib Hmm. mengerti Iya. dan akan tunduk kepada beliau. Jadi semua yang di alam gaib yang mengerti pasti akan tunduk sama beliau. Ya, Nah, tunduknya itu apakah dengan peperangan atau menguasai daerah itu atau bagaimana? tanpa peperangan kami semua tunduk. Oh, tanpa ada peperangan, tanpa apa tuh langsung tunduk semuanya. Kecuali yang berkhianat. Cahaya, Kecuali yang berkhianat. kecuali yang berkhianat. Banyak juga pengkhianat-pengkhianat. Oh, banyak juga yang pengkhianat dari alam gaib itu ya. Iya. Walaupun mengetahui bahwa beliau itu adalah rajanya, tapi tetap berkhianat ya. Ya, Gitu. Jadi ya belum tahu ya beliau itu seperti apa itu, belum tahu sosoknya itu. dirahasiakan. Masih dirahasiakan. Iya. Berarti di situ tersimpan harta amanah yang akan diwariskan kepada pewarisnya yang sah gitu ya. Nah, kalau apabila ada yang mau mengambil itu harta itu seperti apa itu? Tidak akan selamat. Tidak akan selamat. Ya,
walaupun bisa menarik dan mewujudkan ke alam nyata gitu. Ya, tidak akan selamat. Dan yang selamat itu mati gitu atau meninggal gitu orangnya. Ya, Kenapa itu bisa seperti itu? tugas Hmm? kami menjaga yang bukan haknya tidak bisa mengambil. Begitu. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya tidak akan bisa mengambil ya. Ya. Kalau boleh tahu itu hartanya berwujud apa ya? Emas logam mulia kah? Atau uang nyata gitu? Emas. Emas? Ya. Berarti berpeti-peti di dalam situ. Terhampar. Terhampar. Dari waduk situ sampai ke mana itu? Luas. Luas? Mengalami bukit-bukit. Oh, sampai ke bukit-bukit itu. Tertanam di dalam bukit-bukit itu. Ya. Terhampar gitu ya. Ya. Lah bukannya banyak orang yang sudah menarik dan memanfaatkan. Hanya sebagian kecil. Oh, hanya sebagian kecil. Yang sengaja kami keluarkan. Oh, yang sengaja Sri Paduka keluarkan ya. Lalu kalau misalkan ada kejadian yang mengaku-ngaku bisa mengeluarkan dan harus mengeluarkan biaya untuk band atau gimana Sri Paduka? Itu bohong. Oh, itu bohong. Jadi yang mengatasnamakan bisa mewujudkan uang gaib tapi harus setor uang dulu itu bohong ya? Sihir iblis. Oh, sihir dari iblis. Masalahnya di dari situ juga banyak yang sudah tertipu dan sudah banyak menyerahkan uang kepada oknum, salah satu oknum yang katanya bisa mewujudkan harta tersebut. Ya. Dan banyak yang berakhir dengan kematian. Oh, berakhir dengan kematian semua itu. Jadi harta itu ditujukan hanya kepada pewarisnya ya. Selain pewarisnya maka tidak akan bisa mengambil atau mewujudkan, walaupun bisa mewujudkan berakibat kematian ya. Ya. Karena mengambil hak yang bukan warisnya, bukan haknya. Ya. Baik. Apakah di alam gaib itu pernah mendengar dengan ini apa namanya? Nama Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana? Apakah di alam gaib itu ada yang nama itu? Iya. Loh, kok nyembah-nyembah kenapa? Itulah raja kami. Oh, beliau raja kaum, Sri Paduka ya. Apakah beliau juga yang pewarisnya nanti? Benar. Benar, beliau yang pewaris dari semua harta-harta mana yang tersimpan di situ ya. Ya. Kalau dari alam Sri Paduka itu Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana itu seperti apa? Raja di raja. Raja di raja. Kekuasaan yang sangat luas. Kekuasaan sangat luas. Sosok yang bijaksana. Sosoknya bijaksana. Jadi yang seperti yang Sri Paduka utarakan tadi, siapapun yang
mengetahui beliau otomatis tunduknya tanpa ada peperangan gitu ya. Ya, Kenapa seperti itu? karena beliau tidak terkalahkan. Tidak terkalahkan. Apakah beliau juga punya senjata atau semacam apa gitu, langsung pada tunduk gitu? Apakah ada ciri khusus gitu sehingga saat melihat beliau itu langsung tunduk gitu? Dengan cahaya Penuh dengan cahaya. tidak mudah dilihat. Cahaya yang sangat terang, Cahaya sangat terang. memancar, Hmm. sangat luas. Jadi cahaya tersebut memancar sangat luas dan sangat tinggi gitu. Jadi di alam gaib itu kalau melihat cahaya itu langsung tunduk ya. Ya, Apakah di alam gaib itu sangat gelap sehingga kalau ada cahaya kok langsung tunduk gitu? tidak. Hmm. Beda cahayanya. Oh, beda cahayanya. Ya, Baik, terima kasih atas informasinya tentang beliau ya. Jadi nanti harta amanah itu akan diwariskan kepada beliau sampai waktunya telah ditentukan gitu ya. ya, Dan Sri Paduka ditugaskan untuk menjaga harta itu ya. Kalau ini Sri Paduka Malahayu, kalau tentang mitos jodoh abadi itu gimana Sri Paduka? Yang berkembang di masyarakat yang telah melegenda itu, itu siapapun yang mandi atau membasuh muka pasangannya di situ itu jodohnya akan abadi gitu. Apakah benar itu? itu perbuatan iblis. Oh, perbuatan iblis. Ya, sebenarnya Gimana sih yang sebenarnya? sebaliknya. Sebenarnya berlaku sebaliknya. Maksudnya seperti gimana nih? Sukmanya ditawan. Oh, siapapun yang Ya, mempercayai dengan mitos itu, roh dan sukmanya ditawan oleh iblis. ya, Karena lebih mempercayai itu daripada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa gitu, Allah gitu. iya. Begitu, itu hanya akal bulus dan siasat iblis untuk menyesatkan manusia seperti itu ya. Iya, Padahal di situ kan juga digunakan untuk tempat berwisata dan itu sebagai daya tarik untuk orang-orang datang ke tempat situ. iya. Untuk berbuat maksiat. Oh, malah untuk berkumpul untuk bermaksiat di situ. Iya, Seperti apa maksiatnya ini? berzinah Perzinahan. dan lain sebagainya. Oh, di situ Macam-macam. macam-macam, tergantung orangnya lagi ya. Ya, Melakukan maksiat di situ ya. Apakah ada pengaruhnya setiap orang yang melakukan maksiat di tempat itu kepada kerajaan Sri Paduka? Apa itu Paduka? kekuatan iblis makin membesar. Kekuatan iblis semakin membesar. Nah, sebab itu kami butuh bantuan. Sebab itu butuhkan bantuan, makin banyak orang bermaksiat di situ, maka kekuatan iblis yang makin besar.
Ya, Lalu kalau sudah besar tuh apa digunakan untuk apa iblis itu? untuk membuka rahasia-rahasia harta mana. Oh, untuk membuka rahasia-rahasia harta mana. Oh, jadi kalau kekuatan yang besar itu untuk membuka rahasia mana itu melalui orang-orang atau yang telah bersekutu dengan iblis itu. Ya, Ya, akhirnya iblis itu mengasih informasi kepada orang yang telah bersekutu kepada dia bahwa bisa mewujudkan uang gitu atau harta amanah itu gitu. ya, Lalu orang yang itu mencari mangsa atau mempengaruhi orang lain, orang awam untuk kepentingannya pribadi gitu. ya. Begitu. Itu hanya siasat iblis saja untuk menyesatkan manusia ya. Ya, Apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Sri Paduka? Agar kami tidak ada. gimana suaranya lebih keras lagi? Allah. Tidak ada. Oh, tidak ada pesan-pesan. Semuanya masih dirahasiakan. Oh, masih dirahasiakan. Nah, kalau ada yang meninggal di situ katanya sebagai tumbal untuk membuka harta amanah itu apakah benar? Itu perbuatan iblis. Oh, itu perbuatan iblis. Jadi emang dengan menumbalkan itu maka kekuatannya makin besar begitu ya. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Sri Paduka. Kami mohon maaf telah mengganggu tugasnya. Semoga ada hikmah yang bisa kami petik dan tidak melanggar sesuai ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di sana ya. Jadi untuk yang maksiat-maksiat itu sebaiknya gimana Sri Paduka? Jangan berlaku maksiat. Jangan melakukan maksiat di tempat tersebut gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Sri Paduka. Kami persilahkan kembali menjalankan tugasnya dan mohon maaf kami telah mengganggu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama saya persilahkan keluar dari jasad mediator dan kembali menjaga harta tersebut. Allah. Demikian tadi komunikasi dengan salah satu penguasa di Waduk Malahayu bahwa mitos untuk jodoh abadi itu sebenarnya adalah siasat iblis untuk menyesatkan manusia karena lebih meyakini apa yang telah diyakini tersebut dan bukan meyakini atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi penelusuran dan investigasi dari sisi gaib, semoga bisa diambil hikmahnya. Nah, tayangan video ini ada obrolan dengan bangsa gaib atau jin, silahkan dipercaya dan silahkan juga tidak dipercaya. Kebenaran mutlak milik Allah. Apabila ada kesalahan itu murni karena kebodohan kami. Akhir kata, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.